Nah, atas dasar itu saya melihat perhutanan sosial yang mau dikembangkan Sumatera Barat ini tidak bisa single commodity, tidak bisa komoditi tertentu, dia harus beragam juga. Iyalah, sesuai dengan kondisi Sesuai ekosistem. dengan kondisi ekosistemnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. bertemu lagi di Dangau Inspirasi Channel. Sore ini kita akan berbincang dengan Bapak Sukri Saad. Beliau ini seorang pakar social engineering. Jadi seorang pakar rekayasa sosial. Ini Pak Sukri, saya panggil Uwan aja lah ya. Saya sudah lancar panggil Uwan dari dulu. Seperti biasa. Seperti biasa. Wan, kita akan coba mendiskusikan, memperbincangkan tentang tanah-tanah yang belum termanfaatkan atau seperti perhutanan sosial yang sudah ada izinnya 240.000 hektar. Izin ke negari sudah ada itu, tinggal boleh negari membagi ke masyarakat. Perhutanan sosial ini banyak, di Padang pun ada, di mana-mana. Nah sekarang bagaimana kita melihat ini menjadi sumber ekonomi rakyat ke depan, di samping tentu pelestarian alam, lingkungan hidup perlu dijaga. Nah, ini coba ini kita pengen juga sering pendapat dengan Wan ini. Silakan Wan. Ya, terima kasih Bung Joni. Saudara sekalian, Sumbar ini memiliki ekosistem yang beragam. Ya, sangat beragam. Tinggi, dataran rendah, padang lamun, pantai, pinggir pantai, laut, samud dan samudra. Saya kira dengan demikian, maka provinsi ini tidak berpeluang untuk sesuatu yang sifatnya skala besar, ya. Tetapi dia berpeluang untuk mengembangkan sesuatu yang skala menengah bawah, ya, rendah, tetapi dengan nilai ekonomi yang tinggi. Ya, dalam arti luasan lah ya. Dalam arti luasan. Ya. Tidak mungkin kita main luas seperti belahan timur Sumatera. Pantai Timur ya. Pantai Timur. Ya, kita sangat unik, spesifik, tetapi juga berpeluang untuk mengembangkan berbagai produk yang sifatnya bernilai ekonomi tinggi, tetapi dalam jumlah yang tidak bisa besar. Ya, tidak bisa besar. Nah, atas dasar itu saya melihat perhutanan sosial yang mau dikembangkan Sumatera Barat ini tidak bisa single commodity, tidak bisa komoditi tertentu, dia harus beragam juga. Iyalah, sesuai dengan kondisi ekosistemnya. Dan dengan demikian kita berharap kalau kita mengembangkan sesuatu berbasis ekosistem, maka bencana alam akan bisa kita reduksi seminimal mungkin. Mereduksi bencana alam dengan menghasilkan uang. Dengan menghasilkan uang. Ya. Jadi kawasan tertentu, ditanam tanaman tertentu, dikembangkan tertentu, sehingga dengan demikian tidak menghasilkan longsor, tidak menghasilkan banjir dan sebagainya. Saya kira itu yang kita perlu cermati, dan setiap daerah mesti kreatif mencari peluang yang punya nilai ekonomi tinggi, berdampak ekosistem, konservasi, ya, dan kemudian tentunya di luar itu ada keindahan, karena beragam, ya. Sehingga dengan demikian di beberapa tempat sudah akan bisa kita kembangkan menjadi katakanlah semacam agrowisata, atau bisa juga wisata hutan, wisata alam, dan trekking dan sebagainya. Saya kira kita perlu pengambil keputusan daerah yang secara kreatif melihat berbagai peluang demi peluang dengan keunikan tertentu. Keunikan inilah, ya, uniqueness inilah yang membuat orang datang ke Sumatera Barat untuk melihat tanaman apa yang cocok dengan kondisi ekosistem seperti apa. Ya, ini pun kan tentu harus ada perhatian dari lembaga-lembaga perguruan tinggi, dengan berbagai keahliannya untuk ikut. Itu dasarnya menurut saya perguruan tinggi yang ada di Sumatera Barat ini juga akan menjadi semacam driving force, ya, pendorong untuk hadirnya berbagai komoditi tertentu dengan nilai ekonomi tinggi sehingga berdampak kesejahteraan dan berdampak konservasi, dan kemudian juga berdampak kepada keindahan. Ya. Saya kira itu dasar kita yang harus kita kembangkan di Sumatera Barat. Dia nggak bisa produk massal, dia harus produk spesifik berbasis ekosistem. Ya, mungkin kita contohkan misalnya di Kota Padang yang dekat ini dulu. Kira gimana kita gambaran Wan ini? Prihatin, saya kira peluang besar ada di batas Kota Padang, pinggiran timur Kota Padang dengan Bukit Barisan.
Ya, ya. Saya kira itu mesti menjadi perhatian pemerintah kota, dan berharap kita rezim baru kantor balai kota nanti juga akan mulai melihat peluang ini. Jadi Enggak, sekaligus dia akan menghambat laju air ke kota itu. betul. Jadi mengendalikan banjir. Ya. Mengendalikan banjir yang selalu jadi tamu tahunan dari Kota Padang. Ya, banjir. Artinya kalau kemudian kita bisa mengembangkan hutan dengan nilai ekonomi tinggi ini di daerah perbatasan tata batas Kota Padang dengan Bukit Barisan, saya kira kita mulai ada solusi tentang banjir Kota Padang. Ya. Ya, jadi kita nggak menyelesaikan banjir di daerah banjir, kita menyelesaikan banjir di hulu, di sumber kedatangan banjir. Saya kira itu yang harus kita lakukan. Ya, ya. Nah, saya agak kepincut, agak senang, agak tertarik saya dengan produksi dari Kabupaten Penyambungan. Penyambungan Sumatera Utara yang berbatasan dengan Pasaman, Kabupaten Pasaman. Ya. Tiap malam katanya sedikitnya 5 ton produk hasil bumi dari Penyambungan lewat Lebus Kaping, lewat Bukit Tinggi, Payakumbuh, terus ke Dumai. Dumai menyerang menuju Port Dickson, ya, di Malaka, di atasnya Malaka. Dari Port Dickson langsung ke pasar di Negeri Sembilan. Apa itu komoditinya? Patai jojariang, petai dan jengkol. Ya, itu tanaman konservasi sebetulnya, sehingga Kota Padang ini kelak tidak hanya mengandalkan bengkuang sebagai unggulan dari produk masal kota, tetapi juga ada petai dan jariang, petai dan jengkol sebagai tanaman yang akan kita kembangkan di daerah perbatasan, baik itu buffer zone maupun di batas antara nagari-nagari, batas antara desa-desa di pinggir kota Padang. Ya, petai dan jengkol tidak bisa dianggap enteng ini, karena harganya hebat sekali, dan tidak banyak maintenance, ya. Pohonnya tidak manja, ya. Setelah ditanam barangkali hanya 2-3 kali perlakuan, dia sudah akan kita biarkan saja menjadi tanaman hutan. Ya, karena dia tanaman hutan, dan itu sekaligus berdampak konservasi untuk Kota Padang dan berdampak keindahan, sehingga kemudian di dalam kebun petai dan jariang ini saya berharap ada track untuk orang olahraga. Ya, itu kan bisa juga disisip dengan alpukat dan manggis. Tentunya. Iya, karena alpukat manggis juga tanaman hutan. Tanaman hutan, ya. persis. Ya. Jadi dengan demikian perbatasan Kota Padang ini akan menjadi produsen petai, jariang, jengkol, bisa manggis, bisa dengan alpukat, dan bisa juga dengan tanaman buah lain. Ya. Sehingga tanpa harus menebang. Ini yang paling penting, tidak menebang. Karena kita perlu mengkonservasi batas kota dengan Bukit Barisan. Saya pikir hal-hal ini kan tinggal kemauan sebetulnya. Tinggal kemauan. Uang ada. Ya, uang tanah ada, masyarakat ada, dan keahlian ada di kampus, ada dinas-dinas yang juga punya kompetensi teknis. Saya kira kita nggak perlu bicara lama, ya. 5-10 tahun yang akan datang kalau langkah ini dilakukan secara sinergis, ya, simultan, ya. Mulai dari batas di daerah Pasausang dengan Pariaman sampai ke Siguntua di daerah Teluk Kabung sana. Saya kira itu kita sudah akan bicara katakanlah 100.000 jengkol, 100.000 petai, ada pula agak 50.000 barangkali manggis, dan alpukat 50.000 dan sebagainya. Alpukat ini pangan masa depan nih, Wan. Pangan masa depan. Pangan masa depan. Ya, pangan masa depan. Dan saya sebagai praktisi diet ketofastosis, saya mengkonsumsi alpukat tiap hari. Ya. Jadi kami sekeluarga sekurang-kurangnya sekilo sehari lah untuk mengkonsumsi alpukat. Alpukat ke depan itu adalah yang kita tanam itu seharusnya alpukat yang mengandung lemak tinggi. Lemak tinggi. Ya, karena di samping untuk pangan, ya, dia sangat dibutuhkan untuk kosmetik. Betul. Yang lemak tinggi, Wan. Betul. Ya. Ya. Nah, ini tinggal kemauan aja ini. Betul. Dan saya kira dengan demikian, maka Pemda Kota juga sudah harus sangat serius juga melakukan pembibitan massal untuk tanaman 4 yang tadi ini. Ya. Tanaman kehutan ini. Nah, dengan demikian 5-10 tahun yang akan datang, orang nggak hanya bawa keripik balado saja lagi dari Padang, tapi juga bawa buah. Ya, bawa
kita juga tidak harus jual petai seperti yang biasa ada di pasar, tapi sudah diolah juga dalam bentuk macam-macam. Jengkol juga dibuat dalam bentuk macam-macam. Sekarang sudah ada jengkol kaleng, Wan. Jengkol kaleng. Ya, sudah ada. Saya kira itu peluang pasar yang sangat strategis, dan ini sekaligus juga mensejahterakan masyarakat pemilik lahan di daerah perbatasan. Sambil mereka mau menjaga hutan mereka. Nah, otomatis mereka akan jaga karena Sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Jadi tanaman kehidupan berdampak konservasi, berdampak ekonomi, dan ada di batas antara lahan Kota Padang dengan Bukit Barisan. Itu kan contoh aja Padang. Padang. Kan sama aja dengan Pasaman, daerah Pasaman bagian timur, barat, segala macam. Saya sampai kira Agam. di daerah dengan kemiringan tertentu, saya kira masih bisa. tanaman konservasi ini menjadi pilihan Dia terbaik. tanaman kehutanan. Ya, tanaman kehutanan. Dia tanaman kehutanan, sangat cocok dia. Betul. Nah, tinggal kemauan di mana-mana masih ada lahan kita. Betul. 240.000 hektar sudah tersedia. Oh, jadi Sudah disediakan. ya 240.000 hektar Sudah ya. ada. Ya. Izinnya diurus kalau tidak salah 500.000 hektar. Oh, untuk dapat Yang sudah diizinkan itu 240. hutan tanaman rakyat, hutan Iya, industri, iya, hutan adat, hutan macam-macam kemasyarakatan, macam-macam ya. Dan itu. saya kira itu menjadi hak yang sah dari desa-desa di perbatasan hutan yang ada di seluruh Sumatera Barat. Ya. Mudah-mudahan, Wan, banyak kawan-kawan mendengar. Mungkin juga anggota legislatif, anggota dewan, Ya. baik yang sudah duduk maupun yang akan duduk besok. Ya. Demikian juga para kepala daerahnya, bupati, wali kota. Ya ke depan lah, bagaimana dia berpikir ini. Saya kira serangan fajar nggak lagi uang cash, tetapi bibit jengkol, bibit Ya. alpukat, Ya, itu. bibit. Itu Jadi terserah, itu kan cara juga. mengambil hati pemilih dengan pengembangan tanaman kehutanan ini. Ya. Jadi sekaligus punya dampak jangka panjang untuk masyarakat yang ada di perbatasan dengan Bukit Barisan di seluruh Sumatera Barat. Ya. Baiklah, Wan, jadi demikian dulu bincang kita sore ini. Kita habiskan waktu 10 menit cukup. Lain waktu kita ketemu lagi. Baiklah kawan-kawan semua. Dari semua yang berkepentingan, yang berkewajiban, mari kita sama-sama memikirkan ke depan untuk Sumatera Barat yang akan datang. Terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Wan. warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.